Kita langsung mulai aja ya. Hmm. Hmm. Eh, bentar. Nih, bersihin dulu, bersihin yang kotor. Kemarin kita kan batuan sedimen, kayak masih tengah-tengah bahas, tiba-tiba kayak keluar gitu gak sih? Karena ininya, apa namanya? Zoomnya habis. Terus, Ya, aku yang ketiduran. ya nggak apa-apa. Kita sekarang berarti lanjut. Nah, lanjut bahas batuannya. Hmm. Tapi sekarang kita udah di... Lah, maksudnya kenapa? Kok gini? Oke. Jadi sekarang kita sampai yang mana sih? Sedimen kan. Aku lupa lagi sampai mana kemarin. Kau Ini masih ingat? udah, ini udah. Ini udah, Ini ini udah nggak sih? Apa sampai sini? udah kan. Jenis Itu pelapukan itu udah. sampai sini nggak sih? Ya, Bang, bukan. Oke, berarti sampai sini aja. By the way, kemarin video-videonya yang 2 pertemuan terakhir tuh udah aku upload ya di YouTube. Bisa cek YouTube aja. Kalau buat link materinya belum aku upload, sorry aku lupa juga. Tapi kalau videonya Ya, udah. apa? Pelapukan. Jadi pelapukan di sini itu artinya adalah apa nih? Aduh, hujan. Proses perubahan sifat fisik dan atau kimiawi yang dialami oleh batuan dan terjadi di permukaan atau dekat dengan permukaan akibat interaksi antara batuan dengan atmosfer. Jenis pelapukan itu ada dua, ada pelapukan fisik sama pelapukan kimiawi. Fisik sama kimiawi. Bedanya tuh apa? Kalau yang fisik itu bisa kita bilang kayak um, kayak apa ya? Benar-benar secara fisik nggak ada reaksi-reaksi. Jadi kayak misalkan karena angin, terus karena gesekan dengan batu lain, itu secara fisik ya. Hmm. Hmm. Oke. Ini aku jadi kepikiran deh, karena kayak gini ribet kan, banyak salahnya. Gimana kalau kita ubah ke PDF aja? Soalnya agak aneh nih kadang kalau pakai sabar. Ya. File, print, eh, print file. Bentar. Bentar ya, tunggu bentar. Wah, lama banget. Bahkan pengen cancel pun ada attempting to cancel terus buffering. Ya ampun, kenapa coba ini? Banget. File, mana sih caranya export itu? Settings, history, dan save as this device. Download aja. Document. Wah, nggak tahu gimana. Sementara nggak dulu deh, pakai yang ada aja. Nanti aku print kalau lagi break aja. Biar nggak motong waktunya. Oke. Jadi kalau bedanya pelapukan sama erosi itu kayak kalau pelapukan itu kayak kemarin ya, dia tuh ketika batuannya itu melemah melemah dan dia itu kayak udah mungkin udah bisa dibilang kayak udah mulai melapuk tuh kayak terpisah juga gitu dari induk batuan aslinya ataupun pecah gitu. Tapi kalau erosi itu kayak proses ketika dia bener-bener kayak pergi dari tempat batuannya gitu, namanya erosi, tererosi gitu. Terus hasil pelapukan batuan tuh ada masih menempel pada batuan induknya, dia yang belum mengalami erosi, ada juga yang sudah lepas dari batuan induknya, yang ini telah mengalami erosi. Nah, kalau misalkan sudah lepas dari batuan induknya dan terbawa ke tempat lain, ini namanya sudah mengalami erosi dan intransportasi. Jadi kalau udah lepas itu
dia tuh kalau masih nempel belum mengalami erosi pelapukannya itu. Tapi kalau misalkan sudah lepas sudah mengalami erosi, dan kalau misalkan sudah lepas terus terbawa ke tempat lain tuh sudah mengalami erosi dan transportasi. Ini kira-kira kayak pelapukan itu gimana kalau dilihat, kalau diilustrasikan secara geometri luas ya. Ini awalnya kan segini nih, 1 meter 1 meter. Ini yang gede. Terus dia dia jadi lebih kecil nih, dibagi jadi 4 dimensi luasnya. Dimensi volumenya 3 dimensi kan, terus dibagi lagi. Ini pelapukan. Nih kayak gini pelapukan kira-kira. Nih, ini bisa contoh-contoh pelapukan lain. When rocks are broken apart by mechanical weathering, more surface is available for chemical weathering. Ini rocks. Ini yang atasnya. Ini yang bawah ini kayaknya pelapukan di bawah gunung-gunung karst, di daerah-daerah karst. Ntar kita belum belajar itu geomorfologi karst, tapi ntar bakal belajar. Ini ada spheroidal weathering. Ini spheroidal weathering tuh dia kayak awalnya batu kan, bulat. Batu, anggaplah dia bentuknya agak membulat. Terus dia melapuknya itu dia kayak menggelopek. Gimana ya ngasih? Misalkan kayak batuan bulat kayak bola gitu. Terus dia mengelopek sebulat-bulatnya gitu. Pokoknya gitu deh. Aku nggak paham cara jelasinnya. Tapi ini disebut spheroidal weathering. Erosi. Sekarang tentang erosi. Erosi itu proses lepasnya suatu bagian batuan dari tubuh batuan induknya. Tadi ya lepas. Bagian yang terlepas tersebut bisa merupakan bagian yang lapuk ataupun yang masih segar akibat benturan, hempasan, goresan, atau korosi. Jadi sebenarnya untuk erosi itu dia tuh punya kecenderungan untuk lepas ya. Sebuah badan atau bagian batuan tuh punya kecenderungan untuk lepas dari suatu batuan yang sudah mengalami erosi. Tapi nggak menutup kemungkinan dia itu lepas juga dari batuan yang masih segar gitu. Karena ini tadi akibat benturan, hempasan, goresan, atau korosi. Misalkan kayak batuan yang masih benar-benar baru, kalau kita pukul dengan kuat, pakai gaya yang mencukupi, kan nggak menutup kemungkinan dia bakal hancur juga, terbrittle. Terus ini pelaksana erosi atau agent erosi ya. Agent agent erosi itu ada air mengalir, terus ada gelombang laut atau gelombang angin, terus ada gletser yang bergerak. Ini gimana ngomongnya? Air mengalir, gelombang laut, atau ombak. Ini aneh banget. Air mengalir, gelombang laut atau ombak, terus tiganya itu angin bertiup, 4 baru gletser. Gletser yang bergerak. Ini aneh nih PPT-nya, sorry. Jadi gletser yang bergerak itu gimana? Sebenarnya ini ntar kita bakal bahas di geomorfologi gletser ya. Geomorfologi gletser. Gletser itu cuman ada di daerah-daerah. Coba aku tebak. Aku tanya, apa yang kamu ketahui tentang gletser? Yang terpikirkan apa ketika mendengar kata gletser? Apakah tahu Gletser dingin ya? dingin? Ada lagi nggak? Benar. Ice. Es. Benar. Terus. Terus ya itu yang ada di Arktik yang penguin ada nanti bergerak. Iya benar. Coba kita lihat. Apa tuh namanya? Gletser erosion. Glacier tuh apa ya? Glacier ding. Sorry. Glacier. Glacier erosion. Ini bisa kita lihat videonya aja biar paham. Ini deh. Kalau ini nggak sih? Glacier hunting here in the Lake District in England. Although it's hard to imagine, we once had glaciers here in the UK. Going back 18,000 years to the last ice age, these mountains were buried in ice and were perfect glacier forming territory. And it was these glaciers that radically transformed the landscape into what we see today.
It was high up in the mountains where the glacier was born, in a corrie, or coombe, as they're known in Wales. These corries were formed when snow collected year on year in hollows on the mountainside, gradually forming incredibly strong, tightly packed ice. Once there was enough ice, it started to move, because the ice at the bottom or sole of the glacier melts under intense pressure from the weight of the ice above, allowing the ice to move in what's known as rotational slip. It's a bit like your bottom sliding down the back of a car seat. Freeze-thaw weathering takes place above the glacier as ice thaws and then refreezes inside cracks or fissures in the rock. Each time water freezes, it expands, widening the crack a small amount. Eventually, the rock will burst apart. Stone fragments called scree fall onto the glacier. These rocks join other debris picked up by the ice at the sole of the glacier. As the glacier moves, abrasion kicks in as these stones scrape along the rock floor. And you can see how these stones scoured the surface of the land, like supercharged sandpaper, deepening and smoothing it. Over time, by melting and refreezing around a large rock, the ice simply lifts it away in a form of erosion known as plucking, to create the steep back walls and the armchair-shaped hollow of the corrie. Once the glacier moved beyond the corrie, it carved its way through the valley. V-shaped valleys were turned into U-shaped valleys, or glacial troughs, by abrasion and plucking. Smaller and weaker glaciers, with less eroding power, left behind these hanging valleys in the trough. When the glacier crashed through the ancient interlocking spurs, it sliced off their ends, leaving behind truncated spurs. And when the ice melted, around 11,500 years ago, it revealed a landscape transformed by the glaciers. The corries filled with meltwater to create tarns. And all these rocks and boulders, known as erratic stones, were carried down the mountain by you-know-what. Even more evidence of the incredible power of glaciers here in the Lake District. We did have glaciers in the UK. You just have to look for clues and use your imagination. Oke, tadi ya yang tentang yang tentang erosi abrasinya tadi yang ini poin lebih jelasnya. Jadi ada kayak serpihan yang jatuh akibat proses apa namanya tuh yang tadi di atas tadi ya. Dia yang melt terus tuh ngebeku lagi sampai dia serpihannya jatuh, terus dia karena gravitasi kan dia di paling bawah tuh lokasinya. Terus dia ketika glaciernya itu bergerak, dia bakal nge-scratch permukaan gunungnya, makanya terjadi abrasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita kan kebayangnya kan kalau glacier yang terbayang itu kan kayak antar kutub utara ataupun kutub selatan. Tapi pada kenyataannya glacier itu sempat ada di seluruh bumi pada zaman Ice Age, pada zaman es. Jadi bumi itu sebelum sekarang itu selalu ada zaman es periodik yang selalu terjadi setiap berapa ribu tahun gitu. Dan zaman es terakhir, Ice Age terakhir itu 11.000 tahun lalu. Nah, itu yang terakhir. Nah, terus tadi kan glacier yang bergerak nih, yang 4, yang angin bertiup itu kayak jelas deh, kayak misalkan mungkin konsepnya sama. Kalau angin bertiup itu kayak misalkan ada batu. Nah, ada batu tuh. Terus tuh kayak terus ada angin bertiup, anginnya itu menggesek batunya gitu. Kan dia bakal, itu kan kayak erosi fisik yang perlahan-lahan bakal mengikis batunya. Juga pun kalau misalkan anginnya nggak mengikis batu, angin itu kan pasti dia ngebawa pasir-pasir gitu kan. Pasir-pasir itu bisa dipakai buat sebagai alat yang dipakai buat angin buat ngerosi. Itu juga termasuk. Itu kalau angin. Kalau gelombang laut, mungkin kalau gelombang laut atau ombak itu konsepnya gini. Misalnya ada tebing cliff yang di laut. Ini kan ada laut ya.
ada pantai. Dia kan pasti ada ombak kan, ombak yang dia simultaneous bakal ngehantam terus. Nah itu dia kalau setiap kali ngehantam cliffnya itu dia bakal ngeabrasiin si cliffnya, jadi tererosi. Air mengalir, air mengalir juga mungkin konsepnya sama ya. Misalkan di sungai, ini sungai, ini anggaplah sungai, ini sungai. Kan ada air mengalir tuh, air mengalir dia mungkin pertama dia bisa jadi kayak menggesek airnya itu sendiri karena kecepatan yang tinggi, menggesek bebatuan yang ada, ataupun airnya itu ngebawa pasir-pasir ataupun batuan-batuan yang di saltation untuk loncat, terus dia bakal ngegesek batuan di bawahnya. Nah gitu kira-kira gitu. Ini sih konsepnya. Hasil erosi di sini menghasilkan material hancuran yang teronggok dekat batuan induknya, yakni endapan klastik. Endapan plastik dipindahkan ke tempat asalnya ke tempat lain oleh proses yang disebut proses transportasi. Jadi erosi di sini menghasilkan kayak hasilnya itu sedimen berupa endapan plastik ya. Endapan plastik itu ntar yang nantinya akan ditransportasikan. Berbicara tentang plastik, ini sama yang tadi awal-awal kita bahas tentang pengertian sedimen plastik sama sedimen non plastik, di mana sedimen plastik itu artinya adalah dia itu batuan sedimen yang pasti itu bakal terlapukan, kemudian dia itu bakal tererosikan, tertransportasikan, kemudian nanti ya bakal terendapkan, terlitifikasikan, sementasi terus kompaksi dan sebagainya. Namun kalau non plastik itu dia itu yang akibat apa namanya, kalau non plastik itu dia kayak ada selain daripada proses tadi gitu, misalkan karena organisme, karena kimia dan sebagainya. Lanjut, selanjutnya ada transportasi. Kan endapan plastik tadi bakal ditransportasikan. Nah, transportasi itu dia itu merupakan proses terangkutnya endapan plastik dari lokasi batuan induknya untuk dipindahkan ke tempat lain. Kemudian agen transportasi itu mirip-mirip, ada air, ada angin, ada gletser, ada gas gunung api. Ya mungkin yang ketiganya udah jelas ya, transportasi. Tapi gas gunung api itu gimana? Anggaplah ketika gunung itu meletus, dia kan misalkan ini gunung api nih. Kan dia sebelum meletus kan di sini ada batuan-batuannya ya. Batuan-batuan ada pasir. Ketika meletus kan dia bakal ada gaya sangat besar yang mendorong batuan ini sampai ke atas. Akibatnya dia sampai terpental oleh gas-gas yang dikeluarkan oleh gunung ini dan juga energinya, terus dia bakal terbang jadi abu vulkanik atau apa, kira-kira seperti itu. Terus tuh yang selanjutnya, transportasi akan terhenti ketika yang pertama, tenaga yang mentransport sudah lemah sehingga tidak mampu melaksanakan transportasi tersebut atau lereng landai. Kemudian pada saat transportasi berhenti terjadi proses deposisi atau pengendapan. Jadi yang pertama itu penyebab berhenti transportasi itu ketika tenaganya sudah habis. Kan yang namanya sungai kan seperti ini ya. Dia kan, jadi kalau dalam konsep sungai itu semakin atas kan sungai itu bergerak dari hulu ke hilir. Nah, hulu itu pasti daerah yang tinggi. Di sini tuh hulu itu kita selalu anggap sebagai pegunungan. Kalau dalam konsep yang namanya anatomi sungai, pegunungan. Sedangkan hilir itu dia itu daerah-daerah muara dekat laut. Kita anggap dia itu muara dekat laut. Nah, dalam konsep ini misalkan ya ada batuan yang ditransportasikan oleh air. Kalau misalkan di sini kan pasti kan karena dia lerengnya cukup, apa sih namanya, bilangnya itu steep atau slope ya, itu pokoknya cukup curam ya lerengnya di sini, pasti kan dia bakal kuat banget kan energi transportasinya, jadi dia tuh bakal terbawa gitu. Misalkan di sini batu-batu gede udah terbawa kan karena energinya terbawa. Kemudian ketika di sini kan energinya berkurang karena dia semakin nggak curam, nggak securam tadinya, jadi batu-batu yang gede di sini udah terendapkan, sedangkan batu-batu kecilnya masih kuat gitu. Nah, batu-batu kecilnya masih transportasi sampai dia energinya habis di sini. Ini baru energi di sini udah cukup kecil, batuan kecil-kecil yang nggak dapat tertransportasi lagi dia baru terendapkan. Oke. Paham nggak sampai sini konsep energi transportasi? Boleh tolong ulang nggak yang bagian hulu? Oke.
Pertama, paham nggak tentang konsep sungai di mana ada hulu dan hilir, di mana di daerah hulu itu energinya semakin kuat, energi transportasinya. Iya, Kenapa energi transportasinya semakin kuat di dekat hulu? Di dekat hulu ya. karena ke bawah, Karena apa? ke bawah. Karena ke bawah benar, tapi lebih tepatnya itu gara-gara di situ tuh biasanya tuh di daerah pegunungan tuh dia lebih apa sih bicaranya itu gradien sungai atau kemiringannya itu lebih curam. Jadi tuh bayangin kamu naik mobil tanjakan yang kayak gini, turunan yang seperti ini sama yang kayak gini, pasti kan lebih cepat yang di gini kan geraknya. Hmm. Naik sepeda deh atau naik mobil atau naik motor. Nah, sama kayak di sungai transportasi air kan, air itu kan bergeraknya itu kalau dalam sungai itu kan energi penggeraknya adalah gravitasi, baik lagi ke gravitasi. Kalau di daerah hulu yang curam itu pasti airnya bergerak dengan cepat. Mengapa airnya bergerak dengan cepat? Karena di sini tuh masih curam, curam seperti ini. Jadi dia bergeraknya cepat gitu turunnya, jadi energinya cepat. Kalau airnya bergerak cepat maka energinya juga tinggi, energi transportasinya. Sedangkan di dekat-dekat sini, di hulu dekat sini dia kan udah semakin rata tuh ya, dia nggak curam lagi, makanya dia tuh bergeraknya airnya cukup nggak secepat tadi gitu loh. Dan karena dia nggak secepat tadi, energi transportasinya itu ya berkurang juga, kecepatan airnya berkurang, energi transportasinya berkurang. Sampai sini paham nggak? Paham, Benar paham. paham. Oke, anggaplah air tersebut tuh membawa batuan dengan jenis-jenis granularitas yang berbeda. Misalkan ada batuan kan ada gede-gede ya, ada yang gede ada yang kecil. Anggaplah batuan gede, batuan kecil, batuan sedang, sama batuan kecil banget. Di antara batuan 4 ini, 1, 2, 3, 4. Menurut kamu yang paling susah buat diangkut air yang mana? Yang paling selama diangkut air, Yang paling susah buat diangkut oleh paling air? yang mana? Yang itu yang digambar ya? Iya, dia digambar di antara 4 batuan itu. Yang paling susah buat diangkut air yang mana? Yang besar. Kenapa? Kenapa besar? Karena lebih besar dan lebih berat kan secara logika. Iya. Berarti yang nomor 4 lebih mudah kan? Dia lebih mudah ditransportasikan. Secara logika gitu nggak? Iya. Nah, oke. Nah, maka dari itu, kalau misalkan 4 batuan ini, dia itu anggaplah tererosi secara bersamaan di gunung. Kira-kira batuan yang paling mungkin sampai ke ujung sini, transportasinya paling jauh dari tempat dia tererosi yang mana? Empat. Yang mana? Empat. Kenapa yang 4? Karena kecil. Karena kecil dia lebih mudah buat terbawa kan. Iya. Anggaplah di daerah sini itu yang besar tuh dia udah berhenti, dia nggak kuat lagi, airnya udah nggak cukup kencang, jadi dia berhenti di sini yang nomor 1. Yang nomor 2 berhenti di sini, yang 3 di sini, yang 4 dia masih tetap lanjut sampai laut gitu. Jadi di sini ini sebenarnya spoiler buat ini, spoiler buat materi kita belajar tentang granularitas batuan sedimen. Kalau misalkan semakin jauh dari tempat pegunungan, maka batuan itu dia tuh batuan sedimen tuh akan semakin finer, bakal semakin halus butirannya. Dapat nggak logikanya? Kenapa makin halus? Apa? Karena gituin. Kenapa Kikis. bisa jadi karena terkikis, tapi keduanya itu karena batuan, misalkan ada 2 batuan sedimen, ada satu batuan sedimen di sini kita ambil sampel. Yang keduanya batuan sedimen yang di sini. Bukan di airnya ya, di batuan sedimennya. Tapi kalau kita lihat, yang satu itu dekat gunung, yang satunya itu dekat laut. Pasti batuan yang dekat gunung itu lebih besar-besar isinya, granularitasnya, isi-isi butirannya, lebih kasar. Bukan lebih kasar sih, lebih besar-besar. Sedangkan batuan di sini lebih kecil-kecil kayak pasir-pasir gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa yang di sini besar-besar batuan sedimennya? Kenapa yang di sini kecil-kecil? Kenapa? Iya, aku nanya. Ya kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Aku nanya. Kalau menurut kamu kenapa? Ya kan karena udah ditransportasi kan. Benar. Wrong. Apa apakah mungkin kalau batuan yang dekat laut ini besar-besar? Maksudnya secara logika bisa nggak? Batuan. Mana? Batuan yang sedimen dekat laut ini, dia itu butirannya besar-besar sama kayak dekat gunung. Mungkin nggak?
nggak mungkin. Kenapa kalau secara teorinya? Karena udah ditransportasikan. Bukan. Karena batuan yang besar-besar itu dia itu nggak akan mampu air itu buat ngedorong batuan besar-besar itu buat air itu nggak akan mampu ngedorong butiran besar-besar itu buat jauh sejauh ini gitu loh. Karena kebanyakan batuan yang butiran yang sedimen yang besar-besar dia tuh udah terendapkan di daerah-daerah Oh, ya. sini. I Gara-gara dia understand. itu terlalu berat. Jadi karakteristik batuan sedimen biasanya dia semakin jauh dari gunung atau semakin jauh dari daerah hulu, dia itu maka akan semakin kecil-kecil batuannya. Gara-gara ya, kalau misalkan ada agent transportasinya air, maka kan air itu kan semakin jauh dari gunung kan semakin lemah. Nah, kalau Hmm. air energinya semakin lemah, energi transportasi semakin lemah, kecepatannya semakin lambat, maka yang mungkin diendapkan itu maka semakin kecil-kecil gitu possibility-nya. Sampai sini paham nggak? Paham. Benar, real nggak nih real? Benar. Oke, kok nggak paham ya? Mhm. Nih, kita balik lagi, transportasi akan terhenti. Yang pertama, ketika tenaga yang mentransport sudah lemah sehingga tidak mampu melaksanakan transportasi tersebut atau lereng landai. Kayak tadi. Kedua, pada saat transportasi berhenti, terjadi proses deposisi, pengendapan. Yang kedua ini maksudnya kayak tadi ya, misalkan di sini tenaganya masih kuat, tapi batunya udah besar, jadi udah terendapkan. Jadi makanya Hmm. dia terberhenti. Ini karena yang kedua ini karena batu. Yang pertama ini karena energi atau kecepatan, energi air aja. Energi transport. Lanjut. Nah, ini sekarang kita belajar tentang arus traksi. Nah, di arus traksi itu batuan itu kan kayak kataku tadi, dia ukurannya ada beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Nah, kalau yang besar-besar gini, biasanya itu dia cenderung bergeraknya itu dengan rolling batuan itu. Dia nggak mungkin terbang-terbang, dia rolling atau sliding. Sliding itu kayak Hmm. apa yang sliding menggeser lah, bergeser. Kalau rolling tuh dia muter-muter. Kalau misalkan batuannya cukup bundar. Kemudian kalau batuannya ukurannya sedang ya, anggaplah kayak gini, sebesar ini. Dia biasanya bakal namanya saltation. Saltation itu ini aku ketik, aku tulis. Ini ya yang ini. Saltation. Saltation itu dia bakal lompat-lompat batunya. Yang kecil-kecil nih. Dia lompat-lompat. Terus kalau misalkan batuannya lebih kecil lagi sampai ukurannya yang nggak kasat mata, masih kasat mata tapi kayak halus banget, dia bakal apa tadi? Bakal dissolved atau bakal terlarut. Dissolved dari Hmm. suspended by turbulence. Yang sama aja. Oke, ini kan berarti kan semakin kecil dia semakin ini ya, semakin jauh dari daratan lah. Semakin jauh dari permukaan ini, permukaan tanah. Bagaimana cara dia tertransportasi, kira-kira seperti itu. Kira-kira dari batuan-batuan ini, batuan yang rolling, sliding, yang mungkin sampai laut, batuan yang tipenya seperti apa? Yang sliding, yang saltation, atau yang suspended, yang tersuspensi, suspended dissolve. Dissolve berarti udah gak ada lagi kan? Bukan, dissolve itu masih ada, tapi dia buat dia terendapkan, dia harus energi transportasinya harus rendah banget sampai dia bisa turun ke bawah, karena dia enteng Ya banget. udah. Masih ada tapi Dissolve. masih ada. Kira-kira yang mana? Dissolve. Dissolve. Sama Sus- saltation. sama apa? Saltation. Saltation. Tapi yang mungkin tuh harusnya sih cuma ini sih, suspended sama dissolve doang. Saltation Oh kayaknya ya. harusnya nggak mungkin deh. Oke, berarti udah paham nih konsep transportasi. Nah, ini yang kataku tadi ya. Ini close to source. Source-nya di sini kita anggap di mountains ya. Tumbar batu-batu di pegunungan. Kemudian dia kalau close to source, dia tuh karakteristiknya dari class apa sih, class size, class itu ya, cluster apa sih namanya itu, batuannya lah, dia itu large class, dia besar besar. Kemudian dia itu cukup angular class. Kemudian dia itu pencet terus, Allah Akbar, angular class. Terus tuh dia itu poorly sorted sediments, ini belum kita belajar tentang sortingnya.
dan komposisinya itu biasanya dia tuh rich in mafic minerals and feldspar. Dia tuh kaya mineral mafic dan juga feldspar. Tapi kalau misalkan far from source, yang dekat laut, ini hulu, kita anggap ini hulu, ini hilir. Dia tuh small class, kemudian dia rounded class, kemudian dia well sorted sediments, dan dia itu quartz, sand, and clays. Kita yang kan ini tadi udah baru aku jelasin ya tentang ukuran, dan tapi aku belum jelasin ini tentang angular class sama rounded class. Bedanya tuh apa? Kalau angular dia bentuknya seperti ini, kayak bersudut lah batuannya yang bisa kamu lihat. Dan kalau rounded itu dia lebih sudutnya lebih apa ya, lebih halus lah, nggak ada bersudutnya. Aku nanya nih, kira-kira kenapa batuan yang close to source dia itu angular dan kenapa far from source dia itu lebih rounded? Menurut kamu kenapa? Close to source itu berarti lebih dekat ke laut ya? Close to source tuh lebih dekat ke gunung. Lebih dekat ke gunung. Karena OG-nya, originalnya kayak gitu. Salah. Ada jawaban lain nggak? Karena kan patah dari gunung. Kan patah dari gunung nggak mungkin langsung bulat. Terus kenapa yang di dekat itu dia bulat? Kan dia batuannya... Karena udah ditransportasikan, udah gelinding-gelinding. Jadi dia lebih kayak batuannya tuh kayak terkikis, terus kalau menggelinding terus dia jadi lama-lama lah jadi lebih rapi, lebih bulat gitu ya. Iya. Oke. Selamat benar. Benar. Jadi benar gitu ya. Kalau dekat close to source dia tuh kan batuannya masih original, masih baru patah gitu. Jadi dia tuh gimana ya? Kelasnya itu dia tuh kayak masih masih beneran lah. Kan nggak mungkin tuh batuan patah tiba-tiba jadi bulat. Agak aneh ya. Kecuali dia spheroidal weathering. Selain itu nggak masuk akal. Terus kan dia masih bakal tertransportasi. Nah, ketika tertransportasi, batuan-batuan yang tertransportasi terutama dengan rolling, sliding sama saltation, dia itu bakal apa ya? Bakal menggelinding terus. Sampai kan setiap dia menggelinding kan dia bakal apa ya? Bahasa sulitnya itu dia tuh bakal menyesuaikan secara fisik, dia tuh bakal menyesuaikan ukuran batuan itu sehingga dia lebih mudah menggelinding. Atau dengan kata lain dia tuh bakal tererosi lah sepanjang dia perjalanan itu sampai dia itu jadi lebih bulat, lebih rounded gitu. Jadi ketika dekat laut, far from source atau dekat laut, dia itu lebih rounded, lebih membulat ukuran batuannya. Jadi kamu tahu kan, kalau misalkan kamu lihat batuan sedimen, yang satu itu batuannya seperti ini. Ini kita ntar belum belum belajar tipenya, tapi ada namanya batuan konglomerat. Batuan konglomerat itu mudah banget di apa ya, di ininya, di analisis dia gimana sumber batuannya dari mana. Misalkan satu batuannya ada gini-gini nih, batuan klasternya ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, sedangkan satunya itu cuman gini-gini, gini kan jelas tuh kan. Batuan yang kanan tuh dia diendapkannya diendapkannya dia itu lebih dekat dengan hilir, lebih dekat dengan laut atau lebih jauh dari sumbernya gitu. Sedangkan yang batuan ini dia tuh diendapkannya itu tuh di dekat gunung gitu. Paham kan? Paham. Oke, nice. Artinya batuan yang lebih bulat tuh dia sudah lebih apa ya ngomongnya, sudah lebih sepuh mengalami transportasi dibandingkan batuan yang ini. Nah, ini dia transportasi. Ini kita belum belajar nggak sih yang sorting? Ntar kita belajar sortingnya, atau apa sih sorting itu bahasa Indonesianya? Penyusunan, aku lupa tapi ntar kita pahami aja. Nah, ini transportasi dari angular, dia bakal subangular, terus tuh bakal subrounded, bakal jadi rounded gini. Oke. Sebenarnya ada dua istilah. Oke, istirahat dulu deh. Discord file print. Lebih
Keren banget novel Tumpa Zadrak Pak Hakim. Cakep-cakep lagi anjir cewek-ceweknya. Did you know that panda caught orientation must be landscape? After all, Pepper's size A8. Mm, no. Letter decided man. Oscar pada baik.
Konsekuensinya, adik saja substansi yang bertemu SMP tak bisa lanjutkan SMA, tak bisa menjadi tas kebaya dan pengorbanan keluarganya. Dia tak bisa ditemukan sebagai profesor di UGM. Dia juga membantu membiayai sekolah dan kuliah anak-anak kakak dan adik.
80s. Remember this? I'm just wondering whether you remember the Derby match in 1967. It was an FA Cup shown on a big screen. Yeah. Kalau Serak Safir jago serem banget tuh. Bener-bener. Ketawa anjing. Keringet. Enak banget kalau tidur jangan anjir duit sang ya. Kapan Jessica bro? Melisa and anjir iya lupa lagi.
Lagi ngajar bro, belum datang si anaknya. Cuma ke Xavier seru ya. Hah? Kok pernah? Hah? Kayak bisa ya cowok. Mana burger siap mau? Di sana di dekat kasur sebelah sana. Setelah ada anjir. Charger apanya maksudnya? Kenapa? Iya ada di situ. Putih itu kan? Ini Akmal. Ini power bank. Charger bukan ada putih warna putih. Coba tanya Akmal lagi. Kata Akmal di mana? Ya di situ emang. Di kasurku. Kau type C bukan? Iya. Pakai chargerku dulu mau nggak? Pakai chargerku dulu mau nggak? Ini itunya. Ini kabelnya. Pala di dekat TV. Ngecas aja dekat TV aja. Oh, iya. Ya udah, gua aja. Aku kemarin ada ini. Apa? Audio beda sendiri. Apa ya? Audio kok beda sendiri kok. Enggak, kan dari sini mic-nya. Terus ini buat share screen sama mic, ini buat ini mic sama share screen, ini buat ini mic doang, ini share screen buat konten sama nyoret-nyoretnya. Oh. Semangat. Ada sepeda. 950 orang Indo. Kemarin gak kau ambil anjir itu. Apa? Untung gak kau ambil, Cok. Itu banyak bohongnya, Cok, orang itu. Iya. Mana ada ban depannya itu yang dari sananya. Jelas tuh ban depannya udah ganti anjir. Dia bilang ban belakangnya yang diganti. Wow, aneh malah. Ini. Mereknya? Mahalan, Cok. Baterai? Baterai 2. Boleh sih kalau baterai 2, masih worth it. Berapa pakai? Udah berapa kali, Pak? Udah berapa tahun pakai dia bilang? Enggak ada dia bilang sih berapa tahun pakai. Boleh ya. Coba dia dulu, cek dulu kondisi. Tapi udah agak jelek sih kalau kata aku bedanya, udah agak tua gitu. Iya juga katanya. Cuma di Australia nih. Iya. Orang Indo yang punya. Boleh sih, ntar coba dulu. Coba itu aja, coba apa itu dulu inspect bro. Tapi kayaknya juga ini udah nggak warna asli ya. Ya udah dipilok sama dia. Udah Pilox ya. Berarti udah tua deh ini kayaknya. Betul. 2 tahun ke atas. Berarti nggak usah ya. Iya. Tidak bagus.
Halo. Halo, halo. Lanjut ya. Aku coba share screen dulu. Hmm, hmm, hmm. Dakaramu ichido umareta waroto. Ini aku udah pindah ke PDF, by the way, biar lebih enak sih. Kokoro era bundaro. Suaranya agak kedengeran. Oh my god, sorry. Lupa ngidupin mikrofon. Tes. Udah? Ya, kedengeran. Oke. Sudah. Ini udah aku share screen. Aku udah pindahin ke PDF juga. Biar lebih enak pakainya. Lanjut ya. Transportasi deposisi. Bentar. 340. Tadi udah bahas ini. Tentang transportasi ya. Jadi dia itu sebenarnya ada dua tipe ya. Ada apa sih ya, tentang roundy city atau kebundara, apa sih namanya, dengan sudut kebundaran, dan juga ada sphericity. Dua ini cukup berbeda. Ini aku jelasin bedanya apa. Kalau yang atas itu namanya dia bisa kita bilang bentar aja ya, nanti deh, pokoknya di sini kita bahas yang ada di PPT dulu, ntar pasti bakal kelewat. Ini angular, ini subangular, ini subrounded sama rounded. Kemudian kita belajar tentang sortasi. Sortasi itu atau sorted ini tuh ada banyak macam ya. Ada poorly sorted yang pertama. Ada juga poorly sorted, ini very poorly, sorry. Terus ada juga moderate, ada well sorted sama very well sorted. Dari yang kamu amati di gambarnya, kira-kira yang kamu dapat simpulkan apa tentang sortasi? Dari kiri ke kanan. Sortasi. Iya. Gara-gara itu kan yang Bukan gara-gara di laut rolling. bukan penyebabnya sih yang aku tanya, lebih kayak perbedaannya apa antara sortasi baik sama ini sortasi buruk ya, kita anggap antara sortasi buruk sama sortasi baik, perbedaannya apa? Makin mulus. Makin apa? Mulus. Kurang tepat sih sebenarnya. Sortasi itu kalau kita Makin lihat di rounded. sini bukan, kurang juga, tapi lebih kayak ukurannya lebih beragam, lebih setara, apa, lebih similar. Kalau yang sortasi buruk kan ukurannya kayak macem-macem tuh ya, sedangkan kalau misalkan very well sorted yang sortasi baik, dia itu udah kayak ukurannya udah seragam gitu masing-masing batuannya gitu. Paham nggak? Paham. Jadi itu kalau kamu lihat di sini itu tuh, kalau misalkan yang di close to source dia itu poorly sorted sediments, sedangkan yang sini tuh dia far from source, dia itu well sorted sediments. Ini baru yang katamu tadi. Jadi kalau misalkan sudah tertransportasi dengan jauh, kebanyakan itu ukurannya seragam. Yang menyaring ukurannya supaya similar atau seragam itu karena energinya. Pastikan batuan yang di energi rendah itu kan cuma batuan yang kecil-kecil doang kan, kurang lebih gitu. Paham nggak kenapa di dekat laut dia well sorted sediments dan kenapa dia nggak poorly sorted? Paham. Kenapa? Ya kan karena itunya yang angular. Ya karena itu. Bukan lebih ke angularnya sih, yang aku garis bawah itu lebih kayak ke ininya, ke class shape-nya ini, class size-nya. Jadi kalau misalkan di dekat laut, dia itu batuannya udah tersaring gitu loh, udah yang kecil-kecil doang. Karena misalkan di sini kan nggak mungkin tuh batuan besar juga bisa sampai sini, karena dia nggak, energinya nggak kuat. Jadi batuan di sini tuh dia udah kecil-kecil doang ukurannya. Gitu, makanya di sini tuh dia well sorted. Sedangkan kenapa di sini cenderung poorly sorted? Padahal kan secara logika batuan kecil-kecil kan di sini juga nggak bisa kan, karena pasti bakal terbawa, nggak mungkin terendapan di daerah sini. Itu pun aku sebenarnya agak bingung, karena secara logika harusnya di sini well sorted juga, walaupun batuannya besar-besar tapi dia well sorted loh, sortasinya itu baik gitu, sama-sama apa namanya, sama-sama besar. Tapi mungkin kita anggap aja
bawah sungai itu ini kayak faktor variabel pengganggunya ya, variabel Z ketiga. Anggap aja suatu sungai itu kan dia airnya kan airnya itu enggak apa namanya, enggak kuat terus, bisa jadi ada musim dimana dia kering gitu kan, dan mungkin di musim dimana dia kering itu batuan-batuan kecilnya itu bisa terendapkan juga di sini, makanya dia sortasinya buruk gitu, nggak selalu baik. Tapi kalau di sini kita anggap dia cuma batuan-batuan yang similar-similar doang. Jadi dalam sortasi, sortasi itu nggak harus batuannya kecil-kecil gini sortasinya well. Bisa juga well sorted yang dia itu batuannya besar-besar gini. Ini masih well sorted. Jadi well sorted itu dia batuannya besar-besar. Batuannya seragam ukurannya, nggak bisa-pisah kayak gini ya. Ini kan beda-beda nih. Ini poorly sorted. Kalau ini tersortasi dengan baik. Terus mungkin kita bahas tentang kemas juga nggak sih? Sabar aku cek dulu. Oh ada fabric deh. Fabric udah ada di sini. Jadi ntar kita bahas di sini aja. Kira nggak ada fabric. Oke, lanjut. Sekarang kita di pengendapan ya. Deposisi atau pengendapan. Proses teronggoknya endapan plastik di suatu tempat akibat sudah berhentinya proses transportasi. Jadi ketika proses transportasinya itu berhenti, whether karena memang apa namanya, karena energinya udah habis ataupun dia udah terendapkan, maka akan terjadi yang namanya pengendapan, yakni proses teronggoknya endapan plastik di suatu tempat akibat berhentinya proses transportasi. Oke, by the way, apa yang kamu ketahui tentang pengendapan? Yang terbayang ketika disebut kata deposition atau pengendapan itu seperti apa? Dari penjelasan sebelumnya berhenti, udah agak gerak lagi. Terus ketika dia berhenti dia bakal gimana? Misalkan nih, Bakal berhenti. misalkan di kan kalau yang suspended kan, nih di baskom. Misalkan dia masuk ke baskom nih, suspended kan banyak dia kan melayang-melayang di atas air tuh melayang. Kan udah berhenti nih, nggak ada lagi energi. Kira-kira yang terjadi bakal apa sama suspended ini? Ke bawah. Bakal jatuh kan. Nah inilah yang dinamakan teronggok atau terendapkan. Jadi dia bakal jatuh ke bawah dan terendapkan di bawah. Sama kayak yang kataku kemarin, kalau kamu nyoba ada tanah, ini agak kotor sih, tapi kalau mau bereksperimen nggak apa-apa. Ada tanah yang kamu obok-obok ke air, kan dia airnya bakal warna coklat. Tapi coba kamu biarin airnya di tempat terbuka, dimanapun kamu biarin, jangan kamu aduk-aduk lagi airnya selama kurang lebih 3 hari. Pasti keesokan harinya tanahnya bakal jatuh semua kan ke bawah gitu. Iya. Bahkan itu nggak cuman berlaku buat tanah dan air juga. Pun kalau kamu pernah nyeduh susu bubuk, ataupun bukan susu bubuk deh, kayak kalau kamu pernah beli susu coklat ya, susu coklat yang ada di minimarket atau supermarket, susu coklat yang botolan besar yang transparan ya botolnya, itu kalau kamu biarin dia bawahnya pasti bakal lebih coklat dibanding atasnya. Itu berarti dia kayak bubuk-bubuknya udah terendapkan di bawah walaupun awal dia suspended gitu. Gitu nggak sih susu bubuk kalau dibiarin kan dia bakal bakal turun nggak sih ya, intinya gitu deh suspended. Dan pengendapan deposisi, tempat pengendapan terjadi pada tempat-tempat yang disebut sebagai lingkungan pengendapan, tempat-tempat di muka bumi yang berupa lengkungan atau cekungan di mana sedimen mengalami pengonggokan. Lingkungan pengendapan itu ada daratnya, itu ada non marine, yakni sungai, danau, rawa, padang pasir. Laut marine itu ada delta, teluk, lagun, laut dangkal, daerah terumbu, reef, dan laut dalam. Ini tempat lingkungan pengendapan. Litifikasi, sekarang setelah dia terendapkan, misalkan tadi kan awalnya dia, yang tadi aku bilang ya, awalnya ini kan kita tentang sedimen plastik kan, awalnya dia bakal terlapukan dulu. Setelah terlapukan dia bakal tererosi, kemudian dia bakal tertransportasi, terbawa arus sungai, dan ketika sampai di tempat yang energinya kecil dia bakal terendapkan sampai sini, bakal jatuh ke bawah tuh, transportasinya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, setelah terendapkan dia akan terlitifikasi. Kalau kita lihat di sini, ini wet mud sediment, kemudian dia atasnya itu kan bakal terendapkan lagi nih. Dari sini tuh dia atasnya bakal ada ini lagi yang nimpah kan. Karena tertimpah, dia itu bakal terkompak gini, bakal tertekan karena tekanan yang kuat yang kita sebut dengan kompaksi.
Jadi dari yang awalnya wet mud sediment jadi compacted sediment karena weight of new sediment. Nih. Kemudian dia bakal ada, kalau di sini ada splitting surfaces shield after cementation, tapi ini kita lewatkan dulu karena masih sulit untuk dipahami. Sampai sini paham nggak tentang litifikasi kompaksi yang ini, dua ini? Paham. Paham ya. Lalu ini kira-kira seperti ini ya, kayak penggambarannya. Ini ketika dia itu baru aja terdeposisi, dia masih ada ruang-ruang kosong ya. Kemudian setelah dia terkompaksi, ada overburden atau ada beban dari atasnya, dia bakal luang-luang kosongnya mulai terisi nih, dia mulai padat, mulai lebih compact. Kemudian baru setelah lebih compact dia bakal terkena semen yang namanya sementasi. Nah, ini semen-semennya yang dia merekatkan antar batuan, cementation. Nah, semen ini sendiri itu tuh ada jenisnya. Semen itu ada alogenik sama authigenic. Tapi kita udah belajar, ntar aku cek dulu ya, kita bakal bahas semen nggak? Oh enggak, kita bakal bahas nanti, jadi aku nggak perlu bahas lagi. Pokoknya ini gambarannya ya. After deposition, Iya. kemudian dia tercompaction, setelah itu dia bakal tercementation. Nah, selanjutnya sebenarnya sih ada kayak proses lain yang dinamai dengan desikasi atau desiccation. Kita anggap aja desiccation. Desiccation itu kayak ketika dia terkompaksi, maka kan ini kan awal di sini kan masih ada air-airnya kan. Iya. Kita salah deh, ini desikasi harusnya setelah sebelum sementasi. Jadi kan masih ada air-airnya. Ketika dia terkompact, maka dia bakal keluar air-airnya. Itu sama kayak anggaplah kamu punya baju basah dan baju basahnya itu kamu tekan, kamu compact, kamu berikan tekanan kan maka bakal keluar kan airnya. Seperti itu kira-kira Iya. desikasi. Dan dia baru bakal tersementasi. Jadi desikasi itu pengurangan kadar air pada suatu tubuh endapan sedimen gitu. Kemudian ini litifikasi. Litifikasi itu adalah pembatuan ya. Ini pun sudah termasuk pembatuan sebenarnya. Ini namanya udah litifikasi, tapi ini kayak gambaran yang di bawah ini gambaran lebih jelasnya lah, lebih clearnya. Ini litifikasi. Ini dari gravel. Sedimennya unggokannya seperti ini gravel. Setelah terbatukannya jadi seperti ini, conglomerate. Dan ini ntar kita bakal bahas di Wentworth scale ya. Ini sand. Setelah itu jadi seperti ini sandstone. Ini jenis batuan sedimen ding. Ini silt dan setelah terlitifikasi jadi siltstone. Clay jadi claystone. Nah, ini kayak bentukannya di dunia nyata. Ini konglomerat tadi, batuan yang enak banget. Nih kira-kira kalau kayak gini batuannya konglomerat, kira-kira dia ditemukannya di dekat gunung atau dekat laut? Yang mana? Yang ini konglomerat. Konglomerat. Nah, kalau dilihat dari ukuran Gunung. kelas-kelasnya, kok dekat gunung? Gunung. Kan gede. Tapi dia kan angular. Oh ya. Dia maksudnya dia rounded Angular juga masih dekat gunung lah. lebih rounded. Gimana? Oh ya. Dia lebih dekat sungai. Ya, mungkin bisa dibilang enggak di laut juga, tapi udah lebih dekat dengan laut dibanding gunung mungkin. Ini sandstone, ini claystone. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal bahas grain size dan juga Wentworth scale, karena Wentworth scale itu cukup penting ya. Masih banyak nggak ini sedimen? Wah, struktur sedimen yang sulit nih. Semoga sempat deh bahasnya. Lanjut ya. Batuan sedimen. Asal merupakan hasil litifikasi dari sedimen yang terbentuk sebelumnya. Ada sedimen klastik sama non klastik. Yang klastik itu menghasilkan batuan sedimen klastik, yang non klastik itu menghasilkan batuan sedimen non klastik. Jadi sedimen klastik, sedimen sama batuan sedimen, tahu nggak bedanya apa? Apa? Bedanya kata sedimen sama batuan sedimen. Sedimen kan itunya. Kayak itu ya tuh. Yang mana tuh? Gravel ya. Oh ya, Kecil-kecilnya batuan sedimennya yang udah terlitifikasi. terkompact. Terkompact, benar. Berarti ini sedimen ya, batuan sedimen ya.
Oke, nice. Mhm. Udah paham berarti. Ini kayak tadi ya, sedimen klastik menghasilkan batuan sedimen klastik dan sedimen non klastik menghasilkan batuan sedimen non klastik. Ini contoh batuan sedimen utama. Contoh batuan sedimen utama, kalau batuan sedimen klastik contohnya ada breccia, conglomerate sama batu pasir. Kalau batuan sedimen non klastik ada batu gamping terumbu, ini reefs, limestone sama dolomite sama batu bara. Batu bara itu termasuk batuan sedimen, tapi batuan sedimen non klastik. Nih, kalau dari pengetahuan kamu, kira-kira kenapa batu bara tuh termasuk batuan sedimen non klastik? Non plastik berarti yang apa? Non klastik itu yang tanpa Yang mengalami ya tadi lah, tanpa mengalami erosi lakukan. transportasi pelapukan ya. Kenapa batu bara termasuk sedimen non klastik? Kalau yang kamu Batu ketahui tentang bara batu yang bara. untuk yang itu ya. Hah. Bakar-bakar. Iya, batu bara dipakai buat bahan bakar sih biasanya. Tapi yang kamu ketahui tentang batu bara itu gimana? Warna hitam. Oke, terus kayak proses pembentukannya tahu nggak? Pembentukannya Hah. bulat. Bulat-bulat kotak. Enggak, maksudku cara dia terbentuk dari awalnya itu asalnya dari mana batu bara, kok bisa jadi batu bara. Enggak tahu. Jadi batu bara itu dia tuh misalkan kayak kita ambil contoh di Kalimantan. Jadi di Kalimantan tuh kan banyak tumbuhan tuh. Banyak tumbuhan. Tumbuhannya itu seiring zaman kan dia bakal mati kan. Ketika dia mati kan dia bakal jatuh dan terkubur di tanah tumbuhan-tumbuhannya. Terus di atasnya itu bakal tumbuh tumbuhan lagi dan bakal mati, bakal terkubur di tanah lagi. Jadi dia tuh ada endapan-endapan tumbuhan yang mati gitu loh di bawah tanah itu. Itu kan kita sebut karbon aja karena batu bara kan itunya rumusnya juga karbon. Nah, dia bakal tertumpuk, kemudian dia jadilah yang kita sebut dengan gambut. Gambut itu dia bakal tertumpuk karena adanya cycle tumbuhan mati hidup tadi, maka dia lama-lama semakin banyak tuh kayak mayat tumbuhannya. Dia semakin bertumpuk, terendapkan, kemudian dia bakal terkompaksi gara-gara overburden sama tumbukan-tumbukan yang di atasnya. Dia bakal jadilah batu bara. Jadi batu bara itu berasal dari tumbuhan sisa makhluk hidup, tumbuhan-tumbuhan yang mati gitu kalau batu bara. Makanya kita sebut sedimen non plastik gara-gara dia itu bukan berasal dari batu lainnya. Kan batu bara bukan berasal dari batu lainnya, tapi sebenarnya alasannya bukan itu, melainkan karena batu bara itu nggak mengalami yang tadi ya, transportasi, erosi, dan nggak mengalami seperti itu. Dia cuman proses kimia biologi doang. Oke. Lanjut, ini ada batu gamping terumpu. Ini batu gamping terumbu ini yang kemarin aku sempat kasih ilustrasi ya. Masih ingat nggak? Yang ada kerang-kerang mati, kemudian dia bakal tertumbuk di laut, bakal numpuk teronggokan, kemudian ya itu batu gamping biasa. Kalau batu gamping terumbu itu yang mati bukan kerang, tapi lebih kayak terumbu karang. Terumbu karang itu koral ya, coral reef. Nah itu kalau dia mati dia bakal jadi batu gamping terumbu kemungkinan, karena terumbu karang itu dia bukan tumbuhan. Terumbu karang itu yang kamu lihat bagus-bagus di gimana jelasinnya ya, reef itu oke, malah apa nih keluarnya, dia ini bukan ini ya, ini bukan tumbuhan, melainkan dia masih termasuk ke kingdom animalia kalau nggak salah, termasuknya hewan. Dan dia kalau mati reef gini dia bakal jadi yang namanya batu gamping terumbu karena dia komposisinya sama CaCO3 juga, sama kayak kerang. Lanjut, sedimentary rock texture, the relationship between the grains of minerals forming a rock. Kita belajar tentang teksturnya, ada banyak ya, ada grain size, roundness, sorting, fabric, sama fragment, metric, and cement. Grain size, jadi untuk grain size itu kita mengenal yang namanya Wentworth scale atau skala Wentworth. Di Wentworth scale, batu sedimen ini diurutkan berdasarkan grain size atau ukuran ininya, ukuran apa namanya, butiran-butirannya, ukuran butiran sedimen. Kalau misalkan dia ini dalam milimeter ya, kalau lebih besar daripada 256 mm disebut boulder. Kalau misalkan range-nya 128 sampai 256 disebut cobble. 64 sampai 128 disebut
cobble juga. 3264 pebble, 1632 pebble, 816 pebble, 4 sampai 8 pebble. Tapi ini ada ininya, pebble tapi ada beda ininya. Kalau ini yang very coarse pebble. Ini coarse pebble, ini fine pebble, ini very fine pebble. 2 sampai 4 itu disebut sebagai granule. Oke. Di bawahnya 1 sampai 2 itu disebut sebagai sand. Ada very coarse sand, ada coarse sand, ada medium sand, fine sand, very fine sand. Di bawahnya 1 sampai 32, 1/32 mm sampai 1/16 mm disebut very coarse silt. 1,64 sampai 1,1/32 disebut coarse silt, 1 sampai 128 dibagi 1/64 disebut fine silt, 1,1256 dibagi 1,128 disebut very fine silt. Kalau lebih kecil dibanding 1,256 disebut clay. Ini ada bahasa Indonesianya ya. Tapi aku cari deh catatanku dulu, aku kasih tahu bahasa Indonesianya. Karena kalau kita ntar ketemu soal bahasa Indonesia, kamu nggak tahu bahaya. Biasanya soal bahasa Indonesia kalau masih di tingkat kabupaten. Asanay Imam Muera Bundong. Oke, ini kasih aku ada di sini kayak aku catatannya deh, aku sempat mencatat. Dakaramo ichido. Oh, sorry. Ini boulder itu disebut, aku tulis di sebelah kirinya ya. Boulder itu disebut bongkah. Bongkah. Aku baca nggak? Bongkah Gua baca. Sulang deh, takutnya ntar bacanya malah bengkah atau apa tuh. Bongkah. Terus tuh kalau cobble ini disebut sebagai berangkal. Berangkal. Kalau bawahnya disebut sebagai pebble disebut sebagai kerakal. Bawahnya lagi disebut sebagai kerikil. Granule tuh kerikil. Sand disebut sebagai pasir, nih udah obvious banget. Terus ini disebut sebagai lanau ya kalau silt. Kalau clay disebut sebagai lempung. Oke, jadi di sini tuh kan ada range-nya kan. Ini range-nya kan ini kayak spesifik banget, ada coarse, very coarse dan sebagainya macam. Tapi kalau secara garis besar nih bisa aku buat range sendiri tuh kayak kalau misalkan bongkah dia itu bener ya, lebih dari 256. Kalau misalkan berangkal dia itu 64 sampai 256. Ini biar lebih mudah. Kalau kerakal, the whole pebble itu 4 sampai 64. Kalau granule itu dia 2 sampai 4. Kalau sandstone itu dia 1/16 sampai 2. Kalau lanau itu 1/256 sampai 1/16. Kalau clay itu dia udah lebih kecil dibanding 1/256. Nah, ini kayak lebih kayak margin atas dan bawahnya ya sih ini aku buat, tapi ini lebih mudah dihafal karena lebih dikit dibanding yang sebelah kiri. Lanjut. Nah, dari masing-masing ukuran ini maka dia dapat disimpulkan ada beberapa lagi nantinya itu jenis apa namanya, ada beberapa jenis ini, jenis sedimentary rocksnya. Misalkan kalau dari bongkah, misalkan kalau dia ukuran apa sih sedimentary classnya itu dia boulder, cobble sama pebble dan granule, dia itu bakal disebut konglomerat nama batuannya ataupun brexia. Depends on dia itu rounded atau angular. Kalau dia rounded dia conglomerate, kalau dia angular dia brexia. Ini kita udah masuk ke klasifikasi ya, tipis-tipis. Terus tuh kalau misalkan dia ukuran grainnya itu sand, maka disebut sandstone atau batu pasir. Terus lanau itu dia disebut siltstone.
Kalau misalkan apa namanya, lebih itu lagi disebut mudstone juga. Dan kalau misalkan udah kecil banget dia biasa disebut claystone or shale. Shale itu nama bahasa Indonesianya batu serpih. Sekarang kita masuk ke roundness. Oh ya, sampai sini Wentworth ada pertanyaan nggak tentang Wentworth scale? Enggak. Oke, lanjut ya. Roundness di sini ada namanya sphericity sama roundness. Ada bedanya ya. Kalau sphericity itu is a degree of similarity to ball shape. Kalau roundness itu is a degree of roundedness of the edges of fragment. Jadi kalau misalkan sphericity, dia itu ukurannya semakin membola. Ini walaupun dia bentuknya seperti ini tetap disebut high sphericity karena dia bentuknya lumayan membola. Ini juga disebut sphericity ya, lumayan membola. Dan ini disebut high sphericity juga. Kalau roundness itu tuh dia kayak lebih ke sudut-sudutnya. Kalau sudut-sudutnya dia nggak tajam-tajam dia disebut roundness. Dia masih dia ini sama-sama disebut apa sih namanya, high roundnessnya yang rounded. Walaupun di sini dia lebih low sphericity. Paham nggak antara bedanya sphericity sama roundness? Paham. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas ke sorting dan nantinya bakal berhubungan sama fabric atau kemas. Sorting tadi ya, yang tadi ya, ini sortasi, ada sortasi baik sama sortasi buruk. Kalau ini dia yang very poor sorted, ukuran grainnya dia sangat tidak similar. Kalau very well sorted, dia tuh ukuran grainnya sangat similar atau sangat mirip-mirip. Kemudian dia itu ya ini udah paham lah ya dari sortasi kan. Degree of similarity in particle size. Kemudian fabric, ini kemas, ini yang agak beda dikit dari sortasi. Jadi fabric itu atau kemas, ini bahasa Indonesianya kemas, agak aneh sih. Dia itu artinya adalah contact of grain atau sentuhan antara grain-grainnya. Ada yang disebut dengan open fabric atau kemas terbuka. Nah, ada juga yang disebut dengan closed fabric atau kemas tertutup. Jadi kalau open fabric atau kemas terbuka, dia itu batuannya itu antara grainnya dia tuh kayak masih ada space-nya gitu. Ini open fabric. Dan biasanya open fabric itu dia itu berasosiasi sama poorly sorted. Sedangkan kalau closed fabric kan tertutup, ya ini kan tertutup kan, jaraknya agak lumayan jarang. Dia berasosiasi sama well sorted. Oke. Sampai sini paham tentang kemas terbuka tertutup? Paham. Benar? Apa bedanya open fabric sama closed fabric? Open fabric itu yang masih ada space-nya gara-gara poor sorted, ya. Kalau yang closed fabric betulan tertutup gara-gara well sorted. Oke, lanjut ke komponen. Komponennya itu kan kemarin kalau kita ingat di batuan beku, masih ingat nggak batuan beku porfiritik yang dia gabungan antara avanitik sama faneritik, porfiritik. Kan kita mengenal ada istilah ini ya kalau di batuan beku. Ini mungkin aku slide aja deh ke slide-nya biar nggak lupa. Di sini kan kita mengenal dengan istilah ini kan. Mana dia? Kayaknya nggak ada deh di sini catatannya. Ini nih, ground mesh sama phenocryst. Masih inget nggak? Kalau phenocryst itu yang gede-gede, kalau ground mesh itu yang nggak kasat mata. Kalau phenocryst itu yang kayak kristal-kristal yang kasat matanya. Masih inget nggak yang ini? Masih nggak. Tapi ya intinya gitu deh. Jadi kalau di batuan sedimen itu juga ada istilah-istilah yang menyebutkan tentang penggambaran kasat mata dan tidak kasat mata, tapi bahasanya cukup berbeda sedikit. Namanya adalah fragments dan metric. Kalau fragment dia itu yang besar-besar ini fragment. Ya. Sedangkan yang kecil-kecil yang isi itu namanya metric. Itu bedanya fragment sama metric.
Kemudian semen itu adalah yang nanti itu bakal melengketkan antara keduanya, yang menempelkan antara fragment sama matrix itu namanya semen atau perekatnya, lemnya. Oke. Dan semen di sini tuh dibagi menjadi dua. Semen itu ada namanya authigenic, authigenic sama alogenic. Dan antara semen authigenic sama alogenic ini ada bedanya juga. Aku cek dulu. Berapa menit lagi nih? Oh, 2 menit lagi. Ntar lagi anjir. Bedanya authigenic sama alogenic. Jadi kalau misalkan mana tadi ya? Bentar. Oh, sorry. Bukan ini maksudnya. Jadi kan ada fragmen, ada matrix, sama ada semen. Jadi kalau fragment dia itu biasanya alogenic. Kalau matrix dia itu juga biasanya alogenic. Dan kalau semen dia itu authigenic. Apa bedanya alogenic sama authigenic? Kalau alogenic itu dia itu berasal dari lingkungan yang berbeda, sedangkan authigenic itu berasal dari lingkungan dia tempat diendapkan. Kenapa begitu? Karena kan fragmen dan matrix kan biasanya adalah produk bukan dari daerah situ. Dia kan produk yang udah ditransportasikan dari tempat yang jauh kan. Dan dia bukan asli, bukan indigenous terhadap daerah situ, makanya disebut alogenic. Sedangkan semen, authigenic, dia itu berasal dari tempat situ gitu. Dari tempat dia diendapkan. Misalkan batuannya kan dibawa dari gunung ke tempat yang lebih tenang, berarti kan anggaplah ke danau. Dialiri oleh sungai dari gunung ke danau. Nah, batuannya itu, fragmen sama matrixnya itu bisa jadi dia tuh berasal dari gunungnya yang jauh di atas tadi. Sedangkan semennya itu pastinya berasal dari daerah danaunya itu. Maksudnya dari daerah tempat dia diendapkan gitu. Paham nggak sampai sini? Bedanya alogenic sama authigenic. Oke. Ini sekarang kita udah masuk ke struktur sedimen. Ini yang paling susah di sedimen. Oh, tapi sebelum itu kita mungkin nanti bakal coba bahas ini. Aku pengen bahas apa ya ini ya? Pengen bahas sedimen non klastik bentar, sama bahas ini deh, bahas siklus sedimentasi bentar, kayak itu doang. Oke. Thank you. Ini kayak udah mau habis deh, kita istirahat dulu lagi aja. Oke, bye. Bye. Kawarotomo Karamu ijo Kokoro